semenjak pandemi baru ketemu lagi nih kita nih. Tapi Cici Dian semakin tua. Enggak dong, semakin awet muda. Yang pasti Cici Dian semakin Nah, seneng banget ya Cici Tria bisa nemenin Cici Dian dan nemenin teman-teman juga untuk ibadah pada pagi hari ini. Yeay. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai ibadah online kita, Cici Dian akan memimpin kita di dalam doa. Yuk, kita sama-sama berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau pimpin anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya kami semua bisa tetap semangat untuk memuji membesarkan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Cici Dian udah siap memuji nama Tuhan? Siap dong, Cici Dian siap nggak? Siap banget kalau Cici Dian selalu semangat. Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat. Gak apa-apa biar semua anak-anak di rumah bersemangat. Ayo, semua berdiri ya Ci ya. Berdiri, terus ikut gerak juga biar
kita sama-sama tangannya dilipat, matanya ditutup. Sebentar Cici Tria yang akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tersampai di dalam hati kami dan juga dapat kami melakukannya dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tentu masih semangat dong. Sudah lelah? Tentu belum. Tadi Cici Dian sama Cici Tria sudah mengajak kita memuji Tuhan. Katanya tadi apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, kita sama saat ini. Kita di ladangnya Tuhan saat ini. Kenapa? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, yang belum siapin Alkitabnya, ambil dulu Alkitabnya. Biar nanti ketika Tante Dia akan baca firman Tuhan, kita sudah siap. Oke? Oke dong. Yuk, kita mau mulai. Oke, silahkan duduk dengan baik supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan Cici Dian sama Cici siapa tadi? Tria. Nah, Cici Tria tadi sudah memuji Tuhan, katanya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terus tadi apa? Ratakan tanah yang bergelombang. Tante Dia jadi ingat firman Tuhan tentang seorang penabur. Mau dengar? Ayo, siapa yang mau dengar? Yuk, kalau mau dengar, buka telinganya baik-baik. Telinganya buka lebar-lebar supaya bisa mendengarkan dengan baik dan perhatikan. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada cerita perumpamaan seorang penabur. Yuk kita lihat di belakang. Nah, di belakang ini ada gambar seorang penabur. Apa sih seorang penabur itu? Seorang penabur adalah orang yang pekerjaannya seperti petani. Dia menaburkan benih. Benihnya harus banyak. Dia menaburkan seperti itu ke tanah. Dia taburkan. Pada suatu hari, penabur ini pergi ke sawah. Setelah tanahnya diratain, semuanya dicangkul dengan baik. Nah, penabur ini akan pergi ke sawah dan menaburkan benihnya. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya seorang penabur yang menaburkan benihnya. Ditaburkan begitu. Nah, ternyata benih ini ada yang jatuh di mana aja ya? Kan tanahnya luas. Ada yang tanah, ada yang mungkin ada jalan. Wah, coba kita perhatikan ya. Benihnya ini bisa jatuh di mana saja. Yuk kita lihat. Nah, adik-adik, ternyata benihnya ada yang jatuh di jalan. Di jalan kan buat jalan keras. Nah, pada suatu hari ketika sudah jatuh di jalan, ada yang terbang dari atas. Cuit, cuit, cuit. Apa itu yang bunyi cuit, cuit, cuit? Hah? Burung, benar. Ada burung yang melihat, wow, asik ada makanan di jalan. Dia ambil patok-patok, tuk, 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 tuk. Ya, benihnya hilang dimakan burung. Gak bisa tumbuh dong. Sudah dimakan burung. Nah, terus ada jatuh di mana lagi ya? Coba kita lihat. Tring! Ada yang jatuh di batu-batu. Batunya sih ada tanahnya sedikit. Jadi besoknya dia bisa tumbuh. Tapi pas pagi hari kan ada sinar matahari tuh. Nah, sinar mataharinya panas sehingga yang benih tadi yang sudah mau tumbuh sedikit kena panas, mati dah tumbuh.
tumbuhannya ya, benihnya jadi nggak bisa tumbuh. Coba, ini yang di jalan dimakan burung, yang tumbuh di batu sebentar tumbuh mati. Di situ ada lagi yang tumbuh di semak belukar. Apa itu semak belukar? Jadi ada yang tumbuhan yang cepat tumbuhnya, yang menjalar kemana-mana. Pas benih ini jatuh di situ, bisa tumbuh sih, sedikit agak besar. Setelah agak besar, dihimpit sama tumbuhan yang lain, dibelit begitu. Akhirnya mati juga. Wah, gimana ya? Gimana bisa panen nanti? Oh, ternyata si penabur tadi juga menaburkan terutama di tanah yang baik. Tanahnya ini subur, sudah dicangkul dengan baik. Tanahnya baik sekali, agak lembab-lembab begitu, basah sedikit, ditanemin, ditaburin benih. Bisa tumbuh nggak? Dimakan burung nggak ya? Kan udah ditutupin sama tanah lagi ya. Nah, jadi yang jatuh di tanah yang bagus tadi, yang sudah disiapkan dengan baik. Kalian tahu, tumbuhan ini bisa tumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Sekian lamanya, akhirnya tumbuhan ini bisa berbuah-buah banyak. Wah, senang nggak yang menaburkan? Pasti senang dong. Tante dia punya loh. Ini namanya gandum. Kalian tahu? Gandum ini seperti padi di sini. Yang padi itu seperti nasi. Kalau sudah dari padi menjadi gabah, terus digiling, terus jadi beras, dimasak jadi nasi. Nah, ini gandum, tapi sejenis beras, tapi bukan beras ya. Ini gandum. Kalian tahu, gandum ini ketika benihnya ditabur, diambil cuma satu sebiji saja. Terus ditaruh di tanah yang subur tadi. Akhirnya bisa tumbuh dan menjadi banyak seperti ini. Wah, ini kita nggak bisa hitung berapa banyaknya ya. Kalau di firman Tuhan bisa berkali-kali lipat, sampai 100 kali lipat lebih banyaknya. Nah, artinya apa sih perumpamaan ini? Siapa yang tahu? Nah, artinya begini. Tadi kan ada yang jatuh di jalan tuh. Terus ada burung yang datang, dipatokin tuk. Itu artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan. Ketika misalnya nih, ketika ibadah sekolah minggu sambil main HP, guru sekolah minggunya menceritakan apa, tidak tahu, tidak dengar. Nah, firman Tuhannya diambil sama iblis. Yang senang siapa? Iblis dong. Anak-anak gak dengerin firman, gak dapat firman, aku ambil. Wah, seperti tadi biji yang jatuh di jalan, dipatokin burung. Sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tutup telinga kanan kiri, gak mau dengar. Akhirnya firman Tuhannya diambil sama iblis. Kita tidak bisa dapat firman Tuhan. Itu yang jatuh di jalan. Terus tadi ada yang jatuh di batu. Nah, di batu ini mendengarkan sedikit, telinganya dibuka sedikit, tapi nggak masuk ke dalam hati, cuma dengar di telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, cuma dengar aja senang, sudahlah gitu ya, tidak diperhatikan. Nah, terus yang ketiga, tadi ada yang jatuh di semak. Ketika mau tumbuh, sudah agak besar, dibelit sama tumbuhan yang lain, akhirnya mati. Apa artinya? Jika kita mendengar firman Tuhan, percaya
dengar sih, tapi aku nggak yakin deh. Jadi ketika dengar firman Tuhan ini, ketika ada rasa khawatir itu apa sih Tante? Khawatir itu misalnya begini, gimana ya? Nanti kalau saya nggak sekolah online terus, saya gimana dong, nggak bisa pinter? Takut nanti nggak bisa meraih cita-cita, takut nanti nggak bisa pinter. Akhirnya firman ini mati, firman ini hilang, firman ini nggak bisa kita ingat-ingat, jadi mati. Nah, sekarang yang keempat, yang tumbuh di tanah yang baik. Tadi kan bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah. Begitu juga kalau kita jadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik. Ketika mau sekolah minggu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak main-main. Terus firman Tuhannya ini kita tangkap, kita masukin dalam hati. Oh, saya percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Jadi ketika dengar firman Tuhan nih dari telinga kanan, telinga kiri, terus kita masuk dalam hati, kita terus simpan dalam hati, kita ingat-ingat. Misalnya apa ya? Tante dia ingat tuh, kalau misalnya anak-anak pernah dengar nggak lagu yang Buah Roh? Seingat tante dia, Cici Dian pernah deh nyanyiin lagu ini. Yuk kita buka ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sama 23, itu Buah Roh ya. Nah, tante dia mau baca nih, kalau kita dengar firman Tuhan dengan baik, memberikan hati kita dengan baik, buka telinga kanan, telinga kiri, nanti kita akan berbuah-buah banyak karena kita sudah menyimpan firman Tuhan. Apa saja sih buahnya yang ada di Alkitab itu? Tante dia bacain ya. Yang sudah bisa baca, ayo sama-sama dengan Tante dia baca bersama-sama ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Nah, itu buah-buah Roh. Gimana Tante kalau saya mau melakukannya? Misalnya nih, Tante dia ambil yang kasih. Nah, di sini ada yang punya dedek atau kokok. Kalau dedeknya nakal, kokoknya harus kasihin. Jangan nakal ya dedek, diajari dengan baik supaya dedeknya menjadi baik, mengasihi dedeknya, mengasihi kokoknya. Nah, itu berbuah namanya. Apalagi ya, kesabaran tuh kan. Kalau anak-anak itu biasanya suka marah-marah. Kalau diingetin mama papahnya suka marah-marah, ngomel-ngomel. Betul tidak? Nah, ini karena kita sudah dengar firman Tuhan, tidak boleh marah-marah, harus sabar. Wah, kita tangkap tuh, harus sabar, gak boleh marah-marah. Kita simpan dalam hati. Kalau ada mamahnya negur, dijawab dengan ada kelemah lembutan. Nah, misalnya nih, kalian sedang main bola nih, lagi asik, sudah sore. Mamanya bilang, ayo kok, sudah selesai, ayo mandi. Wah, masih pingin nih. Mau gimana ya? Bilang dengan baik-baik, Mah, 5 menit lagi ya, saya mau main. Wah, ketika mamahnya lihat, waduh si kokok jawabnya lemah lembut. Oke, dikasih bukan 5 menit lagi, 10 menit deh, katanya begitu. Nah, itu namanya buah
buah roh. Kita akan berbuah-buah banyak dan kita akan melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, siapa yang senang? Mama, papa senang pasti. Terlebih Tuhan Yesus. Dia dipermuliakan. Dia diagungkan oleh orang lain. Ketika orang lain melihat kalian berbuat baik, orang lain bisa melihat begini. Oh, ini toh anak sekolah minggu yang sudah kenal Tuhan Yesus. Anaknya jadi manis. Wah, tadi Tante Dian juga sudah mengajakin kita nyanyi ya. Roh Kudus yang manis, tolong saya melakukan firman Tuhan. Betul? Nah, Roh Kudus yang manis akan menolong kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita bisa melakukan firman Tuhan, Tuhan akan senang dan dipermuliakan. Nih, ada ayat firman Tuhan lagi. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ternyata Bapa kita di surga dimuliakan. Artinya dimuliakan, Tuhan Yesus diagungkan. Tuhan Yesus diberitakan kepada orang lain melalui perbuatan kita. Nih, di dalam Yohanes 15 ayat 8, Tante Dia akan baca perlahan-lahan. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, keren tuh. Kalau kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, ternyata Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Terlebih tadi dikatakan kita akan jadi murid-muridnya Tuhan. Siapa di sini yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Tante Dia mau jadi murid Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Ya, kita simpan firman Tuhan. Tadi ada buah-buah roh yang tadi sudah kita pelajari, kita simpan di dalam hati dan kita akan melakukannya. Ialah Roh Kudus yang manis akan menolong kita melakukan setiap firman Tuhan. Oke? Nah, anak-anak yang manis, sekarang firman Tuhan sampai di sini dan Tante Dia akan tutup di dalam doa. Kalau berdoa, sikapnya yang hormat ya. Kita akan lipat tangannya, tutup matanya, dan Tante Dia akan berdoa buat kita semua, ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau Tuhan memberikan hati kami yang paling baik ketika kami mendengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini boleh ada di dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami ada. Kami mohon berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini akan menuntun kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Iya, demikian firman Tuhan hari ini dan demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di dalam kesempatan minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.